Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Susanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Borobudur II, Kabupaten Magelang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Lalu, bagaimana ya caranya agar mereka bisa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pelajaran dapat tercapai? Hal yang perlu dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu tercapainya hasil belajar yang optimal yaitu 1. Dengan menentukan tujuan pembelajaran. Menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Memetakan kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dalam mengetahui kebutuhan belajar murid, ada 3 aspek yang harus dipahami, yaitu kesiapan belajar murid, profil belajar murid, dan minat murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid merupakan kemampuan siswa yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban dan merupakan prasyarat untuk belajar berikutnya. Baik itu kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan pengetahuan, kesiapan tujuan, kesiapan kondisi atau situasi, dan kesiapan keterampilan. Yang kedua adalah minat murid. Minat adalah sebuah dorongan atau keinginan untuk melakukan atau mengetahui sesuatu. Minat siswa yang berpengaruh pada motivasi belajar siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa pada suatu bidang pembelajaran tertentu. Dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Profil belajar adalah karakteristik unik setiap individu yang mempengaruhi gaya dan kebiasaannya dalam belajar yang membantunya untuk bisa lebih cepat memahami konsep dan menguasai keterampilan baru. Profil belajar mempengaruhi cara belajar anak. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan 1. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan yang terakhir menggunakan berbagai macam penilaian formatif dan diagnostik. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mendiferensiasi pembelajaran? Nah, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi konsep,
atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan mengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Cara yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Cara yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari. Lalu, apakah ada keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Dan itulah tadi pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.1. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.